Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi di channel ini. Sebelum kita mulai kegiatan belajar, marilah terlebih dahulu berdoa agar kegiatan kita diberikan kemudahan. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Bekerja sama mencapai tujuan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Ini kalian bisa pelajari. Terjadinya pertempuran Surabaya. Ini salah satu upaya mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran ini diawali dengan provokasi sekutu. Kemudian TKR melawan sekutu pada 27 Oktober 1945. Pada 29 Oktober 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Amir Syarifuddin bersepakat melakukan gencatan senjata. Pertempuran Surabaya, Gubernur Suryo menolak tuntutan sekutu. Sungkono membagi Surabaya dalam 3 sektor, barat, timur, dan tengah. Bung Tomo membakar semangat rakyat melalui pidatonya di radio. Kontak senjata pertama di Tanjung Perak. Sekutu mampu menguasai Surabaya setelah 3 minggu. Pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada Medan Area, Ambarawa, Bandung Lautan Api. Ini semuanya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi tidak semudah itu. Tokoh perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama Bung Tomo, dikenal sebagai pejuang pada peristiwa pertempuran Surabaya 10 November 1945. Bung Tomo merupakan seorang orator. Orator itu orang yang pintar berpidato. Tokoh selanjutnya Jenderal Sudirman. Kolonel Sudirman sebagai Panglima Tentara Keamanan Rakyat, sekarang namanya TNI ya. Serangan serentak dilakukan pada tanggal 12 Desember dini hari. Akibatnya sekutu terkepung dan digempur habis-habisan. Pada tanggal 18 Desember 1945, Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR. Nah, ini ada teks bacaan tentang pertempuran Surabaya. Silakan kalian baca dalam hati. Ini berisi kisah perjuangan pahlawan 10 November. Nah, selanjutnya nanti kamu menuliskan peta pikiran menggunakan kalimat efektif dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ini ciri-ciri kalimat efektif. Contoh kalimat efektif: Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ini sebagai subjek memproklamasikan predikat kemerdekaan Indonesia objek di Jakarta keterangan. Jadi pola kalimat ini SPOK. Itulah cara membuat kalimat efektif. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing? Perjuangannya sangat berat zaman dahulu.
Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Ada ayam, bebek, ikan, cecak. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Jadi hewan mempunyai keunikan tersendiri. Silakan kamu tulis ciri-ciri hewan beserta ciri habitatnya. Ada ayam. Ya, silakan kalian tulis pada buku tugas kalian. Ciri khusus pada hewan kura-kura, mempunyai cangkang yang kuat. Kura-kura untuk melindungi diri dari bahaya predator. Predator itu pemangsa. Unta, punuk unta untuk menyimpan cadangan makanan yang berbentuk lemak. Jerapah, lehernya panjang untuk meraih daun di atas pohon yang tinggi. Nih ya. Selanjutnya ada kelinci. Tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan. Yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Itu tujuan hewan melakukan adaptasi. Penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Contohnya pada buaya, memiliki gigi taring yang sangat tajam untuk memudahkan memakan daging. Selanjutnya, penyesuaian bentuk paruh terhadap jenis makanan. Contohnya bebek, memiliki paruh pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya yang berguna untuk menahan makanan yang licin karena makanannya di lumpur. Tuh ya, bebek tadi. Ini selanjutnya elang, penyesuaian bentuk kaki. Kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku yang tajam, mencengkram untuk mencengkram mangsanya. Selanjutnya, penyesuaian bentuk mulut pada serangga. Ini kalian bisa amati. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap sehingga memudahkannya mendapatkan nektar untuk menghisap madu yang ada pada bunga. Jadi mempunyai bentuk mulut penghisap. Itulah pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Mudah-mudahan anak-anak semua menjadi anak-anak generasi penerus yang pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.